Karena itu kalau pada malam hari ini kita memperingati Maulid, saudara, sekaligus untuk membahagiakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka yuk mari kita bahagiakan, kita gembirakan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam dengan persaudaraan kita, dengan persatuan kita, dengan kebersamaan kita, sehingga kita mencapai kejayaan. Karena kita jangan lupa saudara, bahwa suka duka kita adalah suka duka Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang menyatakan, telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu sendiri, bukan dari jenis jin maupun malaikat, tapi dari jenis manusia, dari jenis kamu sendiri. Siapa itu orang yang diutus oleh Allah? Azizun alaihi ma'anittum, orang yang merasa terbebani dengan apa yang kamu derita. Dukamu menjadi duka dia, kesedihanmu menjadi kesedihan dia. Harisun alaikum, dan dia begitu peduli kepada kamu semua. Nggak sampai di situ, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau punya sifat, Allah yang memberikan sifat kepada Nabi, bahwa Nabi punya sifat rauf rahim. Rauf dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Jadi ra'fah itu orang yang penuh welas asih, saudara. Kalau orang Betawi bilang kagak tegaan, Nabi itu sama umatnya kagak tegaan. Nabi nggak mau umatnya ada yang masuk neraka jahanam. Nabi nggak mau. Nabi pengen semua umatnya bahagia dari dunia sampai akhirat, dan semuanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya ingatkan diri saya dan semua yang ada di sini tentang persaudaraan Islam. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Artinya melalui ayat ini Allah sudah gariskan bahwa persaudaraan Islam ini, saudara, persaudaraan kita semua, saudara, itu standarnya adalah iman. Innamal mu'minun, standarnya iman, saudara. Jadi standar persaudaraan Islam ini bukan nasab, bukan. Standar persaudaraan kita bukan suku, bukan, saudara, bukan teritorial, bukan kampung, saudara, bukan warna kulit, bukan bahasa, bukan negara, bukan. Standar persaudaraan kita adalah iman. Walaupun kita berbeda suku, berbeda nasab, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda negeri, berbeda daerah, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah bersaudara. Nah, begitu saya mau tanya semua, siap bersaudara? Jadi standar saudara persaudaraan kita ini nasab bukan, warna kulit bukan, suku bukan, bahasa bukan, negara bukan, tapi standar persaudaraan kita apa? Sekali lagi apa? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jaga itu saudara, persaudaraan kita standarnya adalah iman, saudara. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan al muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudaranya orang Islam, saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersaudara, saudara? Nabi kasih caranya, Nabi kasih kiatnya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Tegas, kunci bersaudara itu bagaimana? Nabi katakan la tahasadu, jangan kalian saling hasut, saling iri dan dengki. Yang kedua, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Nggak boleh kata Nabi, saudara. Bagaimana kita mau bersaudara kalau kita saling iri dan dengki? Bagaimana mau bersaudara kalau kita ini, saudara, saling bermusuhan, saling berbenci satu sama lainnya? Nggak bisa kita bersaudara. Nggak sampai di situ, saudara. Nabi katakan juga, saudara, wala tahassasu, jangan kamu saling mengumpat.
saudara, saling mencela, saling merendahkan satu sama lainnya, saling menjelekkan. Jangan, wala tajassasu, dan jangan kamu saling mencari-cari kesalahan saudaramu. Masya Allah. Dan gak sampai di situ kata Nabi, wala tanajashu, dan jangan kalian saling menipu, saling berbohong, saling curang satu sama lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi kiatnya jelas tuh. Saya mau tanya semua, kalau kita saling hasut, iri, dengki, bisa bersaudara? Jawab yang kompak, bisa gak? Kalau kita saling membenci, saling bermusuhan, bisa bersaudara? Bisa bersaudara. Kalau kita saling mengumpat, bisa bersaudara. Kalau kita saling ngorek-ngorek kesalahan orang, bisa bersaudara. Kalau kita saling curang satu sama lainnya, saling nipu, saling bohong, saling dusta, bisa bersaudara. Jadi udah jelas. Nabi suruh kita bersaudara, Nabi kasih caranya saudara. Mau bersaudara, ayo. Jangan kita saling iri, saling dengki, saling hasut. Jangan saudara, jangan. Dan kita juga mesti saudara munfatihus sadar. Kita mesti jadi hamba Allah yang sahal, yang gampang memaklumi orang, yang gampang memaafkan orang, yang gampang saudara untuk mengerti kesulitan orang. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita semua akan bersaudara. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap singkirkan iri dan dengki, siap singkirkan kebencian, siap singkirkan saling mengumpat. Takbir, sallu ala nabi. Dan indahnya Nabi memberikan perumpamaan, persaudaraan Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa tawadihim, saudara, kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwan tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Subhanallah, indahnya saudara. Apa kata Nabi? Saudara, perumpamaannya orang yang beriman, saudara, di dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, hubungan sesama mereka, bagaikan badan yang satu, jasad yang satu, tubuh yang satu. Dan Nabi jelaskan bagaimana itu tubuh yang satu, bagaimana itu jasmani yang satu, saudara. Idza tada'alahu, saudara, kalau ada satu anggota tubuh saja, saudara, mengeluh karena suatu penderitaan, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma, maka seluruh tubuh akan ikut peduli, akan ikut merasakan sakitnya, sampai-sampai seluruh badan saudara meriang, nggak bisa tidur gara-gara anggota tubuh yang sakit. 1500 tahun yang lalu, saudara, Nabi sudah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Coba lihat, kalau di tangan kita ada bisul, saudara, udah bengkak, gede, ngebet, semut, luar biasa. Saya mau tanya, biasanya pala pusing nggak? Badan meriang nggak? Kalau pala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak? Yang sakit apa? Tangan. Kepala ikut pusing. Yang sakit tangan, seluruh badan meriang. Yang sakit tangan, mata nggak bisa dipejamkan, saudara. Kenapa? Karena tubuh bersatu, saling peduli. Itu perumpamaan yang Nabi berikan. Makanya persaudaraan di antara kita mesti begitu, saudara. Jadi kita nih umat Islam ini bagai tubuh yang satu, saudara. Jadi kalau ada umat Islam, saudara, yang menderita, yang bodoh, nggak punya ilmu, saudara, itu saudara kita. Bukan kita cemoohkan, bukan kita hina. Tapi kalau ada saudara kita yang bodoh, yang nggak punya ilmu, wajib bagi muslim yang punya ilmu turun ajarkan itu yang bodoh, selamatkan mereka dari jurang kebodohan. Itu namanya persaudaraan Islam, saudara. Kalau ada saudara kita yang miskin, yang melarat, yang kelaparan, maka saudara muslim yang kaya, yang berkecukupan mesti peduli. Itu bagian tubuhnya.
duka dia harus menjadi duka kita, saudara. Sulit dia harus menjadi sulit kita, lapar dia harus menjadi lapar kita. Maka itu yang kaya turun dan makan hartanya, selamatkan saudara kita dari jurang kemiskinan. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada saudara muslim kita yang maksiat, judi, nenggak, minuman keras, berzinah, saudara. Itu saudara kita. Dia maksiat, dia sedang menuju kehancuran, dia sedang berjalan menuju neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita, nggak boleh kita biarkan. Maka itu para dai, para ustadz dan umat Islam wajib turun, selamatkan dia, cegah dari kemunkarannya, saudara. Itulah sebabnya Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Apa kata Nabi? Tolong saudaramu, unsur akhaka, tolong saudaramu, baik dia zalim maupun dia dizalimi. Yang zalim aja mesti kita tolong, apalagi yang dizalimi, saudara. Sahabat kaget bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami tolong dia kalau dia itu terzalimi, ya Rasulullah. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman, tapi bagaimana kita tolong dia kalau dia justru yang zalim? Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Tahjuzuhu an zulmih fadzalika nasruh. Cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Jadi dulu ada front pembela Islam dulu, saudara. Hampir tiap malam melakukan razia, saudara, ngegerebek tempat-tempat narkoba, minuman keras, sarang dongdot, saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka masuk neraka jahanam, jangan sampai mereka mengundang murka Allah, jangan sampai mereka, saudara, hidup nanti susah di dunia dan susah di akhirat. Bagus tidak? Bagus tidak? Dibubarin. Iya. Udah bagus-bagus dicegah kemungkaran, di mana-mana dibubarin. Nah, ini fakta, saudara, yang terjadi. Padahal yang dilakukan oleh Laskar FPI dulu itu, saudara, itu yang Nabi katakan, tahjuzuhu an zulmi, cegah mereka dari kezalimannya, cegah mereka dari kejahatannya, cegah. Begitu cara menolong mereka. Kira-kira paham tidak? Jelas tidak? Jadi yang nggak punya ilmu, ajarin. Itu persaudaraan Islam, saudara. Yang miskin bantu, saudara, jangan sampai dia kelaparan. Yang maksiat cegah, amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai dia dimurkai Allah. Betul? Betul. Begitu juga kalau ada saudara kita yang dianiaya, diserang, dibantai, dibunuh, dihabisi, saudara, wajib umat Islam dimanapun juga untuk peduli, mau tahu, bantu mereka, saudara.